Hai sahabat Gading Konseling, saya akan membacakan email yang masuk. Saya C, seorang wanita usia 32 tahun. Saya ada masalah dalam pekerjaan. Saya sebelumnya bekerja di konsultan hukum dan baru pindah ke perusahaan startup. Departemen legal ada 3 orang, saya dan teman saya, dan debt head seorang wanita. Sebut saja Ibu A. Dan saya merasa sangat cocok dengan beliau. Nah, yang menjadi masalah adalah bos ini cuti melahirkan. Dan sekarang saya kerja langsung dengan bosnya, Bu A, yakni div head saya, sebut saja Pak X. Saya merasa kesulitan bekerja dengan Pak X. Kalau dulu, saya di konsultan company saya, dan bos saya akan mengerjakan segala sesuatunya secara detail, dan memastikan tidak ada yang salah as per request client. Nah, Ibu A ini sama dengan bos saya yang lama. Semua tugas diberikan ke saya, dan di breakdown apa saja yang harus dikerjakan. Kalau saya nanya ke beliau, maka akan dijawab dengan detail. Berbeda dengan Pak X. Beliau pintar, tapi tidak dapat memberikan arahan. Kalau saya bertanya urutan kerjanya, dia malah balikin lagi, menurut saya bagaimana. Kan saya jadi bingung. Saya akui, beliau juga kerja cepat. Tapi saya dengar-dengar dari departemen lain, Pak X ini memang kurang disukai, walaupun beliau pintar. Bagaimana ya Bu, saya mengatasi masalah ini? Di satu sisi, saya tahu bahwa kantor startup speed-nya beda dengan kantor yang lama. Tapi saya stres karena nggak ada arahan dan kesulitan menaikkan speed saya. Belum lagi suka ada kerjaan dadakan. Saya khawatir apakah saya bisa lulus masa probation ini dengan baik. Nah, ini dengan saya ada konselor Gading Konseling, Bu Helena. Menurut Ibu bagaimana ini, Bu? Ini jadi masalahnya adjustment si Ibu C nih ya di dalam karir dia. Ibu C ini mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan di dalam masa probation. Lalu bahkan dalam ketakutannya dia tuh kayak mulai ngebandingin bos lama sama bos sekarang begitu kan. Tapi dia juga tahu bahwa nggak bisa milih bos. Jadi saya harus gimana nih gitu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk menolong Ibu C? Yang pertama dia tuh perlu ngelihat nih Chris bahwa sekarang ini dia sedang bekerja di dalam 2 jenis perusahaan yang berbeda. Yang dulu itu konsultan legal ya, konsultan hukum, yang sekarang startup. Nah, bedanya itu kalau dulu dia langsung melayani klien, sehingga apapun yang klien minta itu mereka akan buat dan sangat-sangat berusaha untuk detail supaya tidak meleset dari apa yang klien minta kan. Nah, kalau sekarang startup ini adalah perusahaan yang di tengah-tengah antara seller dan buyer. Dan di dalam hal tersebut maka tim legalnya akan membuat kontrak kan di depan. Dan itu Ibu C ini nggak bikin sendirian, ada debt head-nya, ada div head-nya, bahkan ada departemen atau divisi lain terkait yang akan ikut merumuskan. Jadi sebenarnya Ibu C perlu melihat sih bahwa beban itu berbeda di perusahaan yang lama sampai sekarang. Mungkin dia terlalu khawatir dan takut salah. Yang kedua adalah Ibu C tadi sempat menyinggung bagaimana untuk meningkatkan speed. Nah, memang di startup Ibu C tadi sudah menyadari bahwa perlu speed yang lebih. Terus gimana dong? Dia bisa membagi berdasarkan skala prioritas. Misalnya pekerjaan yang ada itu dibagi urgent, important itu di prioritas pertama, lalu urgent, not important, lalu not urgent, important, dan not urgent, not important. Dengan membagi seperti itu, maka Ibu C maksud saya itu bisa membagi waktunya sesuai skala prioritas sehingga speednya bisa lebih cepat. Nah, yang ketiga, dia harus adaptasi juga dengan cara kerja bos yang berbeda. Kalau di perusahaan lama atau si Ibu departemen head-nya yang lagi cuti melahirkan itu kayaknya sama nih sama Ibu C. Kalau dia datang terus dia gitu dijelasin in detail gitu ya. Tapi dia mulai ketemu masalah begitu Pak bos yang baru div head-nya itu ternyata modelnya nggak kayak gitu. Kalau dia tanya nggak jelasin secara detail. Nah, sepertinya Pak div head-nya ini tuh adalah pribadi yang kalau kerja itu melihatnya dari global, melihat dari atas, melihat berbagai aspek gitu ya. Dan biasanya orang seperti ini lebih fokus pada result dan membebaskan kamu punya ide apa aja. Yang penting sampai ke sana. Sementara Ibu C ini kayaknya yang pengen in detail gitu. Nah, itu kan berbenturan. Waktu dia datang, maka bosnya bilang, coba buat dulu deh. Nah, jadi Ibu C itu harus
menambahkan kreativitas si Chris dalam dirinya. Dia tuh harus mencoba ide-ide dulu baru datang ke bosnya, dan kemudian maka bosnya akan berikan inputan. Nah, ini memang sepertinya keluar dari zona nyamannya Ibu C karena dia nggak biasa kan. Tapi kalau Ibu C bisa untuk adjust dengan cara kerja bosnya, dia sendiri pun akan berkembang sih, Chris. Nah, kurang lebih seperti itu. Beberapa hal yang Ibu C bisa lakukan untuk menolong diri dia dalam adjustment di karirnya. Semoga membantu, Chris. Oh begitu, Bu. Sahabat Gading Konseling, kalau misalnya masih ada yang ditanyakan lagi, bisa hubungi Gading Konseling untuk schedule sesi konseling. Thank you.